Walaupun KPU terus melakukan rekapitulasi suara, namun nampaknya sejumlah pihak ini sudah mulai ancang-ancang. Karena waktu juga ya. Amunisinya untuk juga nanti melakukan gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Apa strategi yang akan digunakan para tim ses nanti kita hadirkan, tapi kita lihat dulu informasi berikut ini. Riuh pemilihan presiden masih tetap bergema. Meski Komisi Pemilihan Umum belum selesai melakukan rekapitulasi suara, namun tim sukses pasangan calon presiden mulai mengambil ancang-ancang untuk menyampaikan gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, bahkan sesumbar akan menyiapkan 1.000 pengacara untuk gugatan tersebut. Sementara itu, tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD pun bakal menyiapkan 1 polisi yang memimpin daerah alias Kapolda sebagai saksi kecurangan. Tapi hal itu langsung disambut tim kampanye Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka. Mereka siap menghadapi jika gugatan sengketa Pilpres bergulir. Bukan persoalan gugatan, bukti kecurangan merupakan poin penting untuk dibuktikan. Lantas, apakah semua itu bisa dibuktikan tim sukses paslon yang akan mengajukan gugatan atau malah kandas karena tidak ada bukti otentik? Tim TV One mengabarkan. Nampaknya pertarungan tidak hanya sampai di kampanye, kemudian di bilik suara, tapi juga sampai di MK ini ya. Karena Ramaian nanti akan kembali berlangsung. Saya agak flashback Gimana di nggak ramai? Ada 2000, 1.000, ada 100, ada 36. Bener, saya flashback di tahun 4 tahun yang lalu ya, 2019. Saat itu saya juga lagi live di MK kan. Banyak demo gitu ya, sampai malam nggak selesai. Apakah ini juga cukup panjang nantinya prosesnya? Makanya Rati pagi ini live dulu aja, spill nih orang-orang nanti akan berjibaku juga di Mahkamah. Betul sekali ya, kita sudah kehadiran di samping saya ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Om Dewan. Nggak ada Om lagi. Dewan Jakarta Timur. Kemudian juga ada Bang Zuhad Aji Firmantoro, tim hukum Anies Muhaimin. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Haji. Selamat pagi. Kemudian juga ada Bang Vincentius Mendrova, kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mulai dari 01 yang nampaknya pengacaranya paling banyak kalau dihitung-hitung ya. Paling banyak, betul. 1.000 Bang. Ini sebenarnya kenapa sampai sebanyak itu? Kemudian sudah siapkah nantinya poin-poin yang akan disampaikan? Waktunya mepet kan, setelah 20 Maret hanya 3 hari yang diberikan. Ya, itu kan hanya menunjukkan antusiasme orang untuk barangkali melakukan pembelaan terhadap calon presiden kita. Gitu. Yang kedua juga mungkin banyak orang tergerak karena melihat situasi pemilu 2024 yang banyak melukai perasaan keadilan banyak orang gitu ya. Karena kalau kita lihat dari si jumlah sebenarnya tidak juga naik signifikan dari pertama kali kita membentuk tim hukum ini di bulan Mei 2023. Awalnya berapa? Memang sudah kami itu kalau ngukur apalagi di Indonesia gitu, itu sudah 1.000 lebih Mbak sebetulnya. Oh oke. Jadi ini nggak ada yang volunteer baru-baru ini ya? Sudah dari awal ya? Kalau bahkan menambah itu iya, tetapi tidak lalu signifikan jomplang jauh itu ya. Karena mau masuk MK baru masuk gitu, enggak sebenarnya. Jadi 1.000 advokat ini memang real, tapi itu memang sejak lama pertama kali kita deklarasi juga udah begitu. Oke, tapi ini kita akan berjuang dengan kuantitas atau dengan kualitas? Ya tentu tetap kualitas. Kalau ngomong hukum itu kan nggak apa namanya. Ini kan berbeda dengan logika elektoral. Seniornya di sini. Berbeda dengan logika elektoral, kita tetap penegakan hukum itu kan ngomong kebenaran, bukan. Ya. Tapi optimis nggak kalau kita lihat di setiap pemilu, kan sengketa pemilu juga ada kan. Tapi dari setiap pemilu ini nampaknya kandas di tengah jalan. Optimis kali ini akan terus berlanjut? Ya kalau melihat dari situasi yang ada sekarang, kita masih tetap optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan tetap mengetengahkan keadilan substantif daripada keadilan prosedur. Sebab kita melihat bagaimana banyak kekosongan hukum yang hari ini kita alami gitu ya. Bawaslu misalkan ketika ditanya terkait beberapa putusan, menjawab ya kewenangan kami hanya di situ. Misalkan. Nah ini kan perlu terobosan-terobosan hukum ya. Dan itu kita harapkan MK berperan di situ. Lebih fokus ke sana ya, tidak dengan mengedepankan bukti-bukti yang ada begitu. Oh tetap bukti-bukti dong. Kita mendalilkan soal
pelanggaran itu kan pasti ada buktinya, nggak mungkin nggak ada bukti. Sudah disiapkan bukti itu? Oh sudah. Kan kita prepare itu sejak lama. Nah bukti itu arahnya kemana itu dia? Ke paslon yang mana maksudnya? Ke paslon yang mana? Oh, kalau di MK itu kan logik normanya yang digugat kan KPU ya. Nah, KPU nanti akan memenangkan paslon yang mana, itu yang akan kita mohon. Oke, mulai berasa nggak sampai detik ini Bang Habib, saya geser ke 02 nih, bahwa bukti-bukti itu semua nanti akan mengarah ke 02, paslon 02? Ya, jadi sebenarnya nanti model persidangan di MK kan kami akan hadir sebagai pihak terkait. Ya, beda dengan teman-teman sebagai pemohon. Ya, kami kan udah berasa tuh ya? Ya pasti lah. Kan udah jelas sudah berapa provinsi ya kan. Kalau nggak berasa nggak menyiapkan pengacara juga 38 ya. Yang tergugat adalah KPU, pihak terkaitnya kami. Secara hukum sebenarnya kewajiban kami ini cuma nangkis-nangkis saja. Selain nangkis tipis-tipis gitu kan. Yang berjibaku membuktikan memang lebih berat di rekan-rekan ini. Cuma memang kami ingin menyampaikan mereka ya, kayaknya. Ya, ingin menyampaikan fakta-fakta yang penting juga untuk diketahui oleh masyarakat. Bahwa memang pemilu ini disebut, nah misalnya ada Mbak Lulu bilang pemilu paling brutal, ya kan ya. Sebelah Anda tadi barusan juga di awal menyebut. Ya, kami sepakat. Kenapa? Karena kecurangan ya, pihak-pihak yang melakukan kecurangan justru kalah. Brutalnya di situ gitu loh. Orang-orang yang melakukan kecurangan justru sampai saat ini dinyatakan kalah. Ada berargumentasi pihak-pihak ya, kami punya banyak sekali, banyak sekali bukti. Ya. Ada bukti juga? Iya dong, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa justru orang-orang dari 01 atau 03 Bang? Bukti kami, ya kan, bukti orang-orang yang menuduh melakukan kecurangan, mereka kalah gitu. Misalnya nih, mulai dari awal nih, kalau kita bicara TSM itu kan sistematis itu bicara persiapan. PJ Bupati Sorong, ya kan, itu kan fenomena gunung es, di mana ada PJ kepala daerah ditempatkan untuk memenangkan paslon tertentu. Ini kan nyambung juga dengan PJ Bupati yang di Cilacap, ya kan, yang bikin simbol apa namanya kancing merah dengan simbol 3 jari. Ya, nyambung juga dengan kepala daerah di Majalengka dan lain sebagainya. Jadi sistematis itu disiapkan, terstruktur itu pejabatnya, ada struktur kekuasaan, ya, dan masif itu kan menyebar. Tapi buktinya ada Bang itu? Iyalah, itu udah jadi udah putusan Bawaslu semua. Buktinya ada semua, kan Anda ikuti juga dong, ya kan, itu semua ada di putusan Bawaslu. Jadi nampaknya juga 02 nanti, ini masih ada lagi misalnya yang soal di hari H itu kan, kasus Wonogiri, Wonosobo, kasus tercoblos paslon nomor 3 di Kuala Lumpur, ya, kemudian juga kasus-kasus pemerintah dugaan digunakannya struktur Kemendes, ya kan, struktur Kementerian Kemendes, ya, Kementerian Tenaga Kerja dan Trans Kemendes kan sudah dilaporkan juga terkait misalnya Jubirdes, juru bicara desa mereka itu ternyata direkrut dari tenaga pendamping profesional desa, ya kan. Begitu juga Kementerian Tenaga Kerja, di mana ada acara bina penempatan tenaga kerja, ternyata berubah menjadi sosialisasi paslon 1. Bukti ada juga? Ya itu udah ada bukti semua, ya sudah dilaporkan semua. Nah itu kan masyarakat harus tahu, ya kan ya. Nah tinggal memang nanti kalau kita bicara, kami nggak apa namanya, karena kami bukan penggugat, ya target kami bukan bukan menghadirkan itu ke MK, ya kan ya. Lalu menyatakan paslon tersebut dikurangi suaranya, nggak begitu, karena kan kami sudah unggul, sudah menang. Karena kan di undang-undang pemilu bahwa kalau nggak ada pengaruh terhadap hasil ya nggak dipersoalkan lagi. Malah kalau digugat cuma kurang ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran ke masyarakat bahwa memang ini brutal karena mereka banyak pihak yang melakukan kecurangan, sekarang teriak-teriak menuduh terjadinya kecurangan. Nah, ini yang semua pihak punya masing-masing gitu bukti begitu ya nampaknya. Bang Vincent, bagaimana tanggapannya? Tapi nih jawabnya nih. Cukup banyak tadi bukti-bukti yang dikeluarkan, tapi juga pembuktiannya nanti 50% dari total provinsi loh. Harus ada pembuktian dari pihak Anda dan juga 01 nantinya sebagai penggugat. Ya, yang pertama tentu kalau tadi kata Bang Habib, ada listnya bahwa ini adalah pemilu yang brutal, ya kita dulu sepakat pada parameter itu ya. Bahwa memang kita sangat melihat bagaimana kebrutalan pemilu kita. Ini kalau kita berbicara dari hulu ke hilir, ya tentu kita sangat memahami bahwa siapa sumber dari persoalan
kebrutalan pemilu 2024 ini. Kan itu kebrutalan jadinya ya sekarang ya. Karena kan disampaikan dari 02 setuju ada kebrutalan pemilu kan di situ. Dilakukan oleh itu parameter kita dulu kan. Nah, ya yang dilakukan oleh orang yang sekarang menyatakan kalah. Ya. Jadi ini kebrutalan itu kalau kita berbicara dari hulu ke hilir, tentu kita sangat memahami persoalan yang banyak dikritisi masyarakat sebelum pencoblosan itu sejak misalnya ada putusan Mahkamah Konstitusi. Ini kita harus clear dan juga harus menjelaskan ini ke masyarakat. Ini adalah sumber dari persoalan pertama. Bagaimana terjadinya nepotisme yang nyata, ada presiden, lalu kemudian calon salah satu paslon, yaitu cawapres itu anak kandung dari presiden yang sedang menjabat. Tentu ini menjadi persoalan pertama dari hulu ke hilir. Itu masuk bagian TSM itu menurut Anda? Ya tentu nanti kita akan membuktikan itu. Di sini kami tidak bisa menyampaikan secara detail ya, karena itu materi permohonan kami di MK. Tetapi bahwa persoalan di pemilu 2024 ini kita harus berbicara dari hulu ke hilir. Itu satu. Yang kedua, kalau berbicara relasi hubungan tadi atas nama nepotisme tadi, maka seyogianya dan ini nyata di masyarakat bahwa siapa yang memiliki kemudahan, siapa yang memiliki akses, siapa yang memiliki kekuatan koordinasi di pemilu 2024 ini, tentu kita tidak bisa memungkiri bahwa itu adalah paslon yang memiliki relasi hubungan kedekatan dengan kekuasaan. Dari tadi Bang Vincent ini mengatakan relasi hubungan gitu. Tapi kan kubu Anda juga yang melontarkan kemudian, ini konkret aja nih Bang Vincent. Jenderal, ada jenderal bintang 2, jabatan Kapolda. Kalau tadi kan Bang Habib mengatakan teknis tuh, real, Sorong, Cilacap. Wilayah-wilayah mana saja. Kalau Anda? Ya tentu gini, kalau berbicara banyak kecurangan, ya itu terjadi misalnya sebelum pencoblosan. Bagaimana misalnya terjadi intimidasi di masyarakat, bagaimana terjadi mobilisasi, bagaimana mengundang aparat desa, itu nyata. Bagaimana kemudian dilakukan pemanggilan kepada kepala desa, dan ini bukan 1-2 yang kita dapat informasi. Kalau bukti yang Anda punya ini pada saat pencoblosan? Bagaimana? Kalau bukti yang Anda mau sebutkan ini setelah pencoblosan? Ini sebelum pencoblosan. Sebelum waktu pada masa kampanye, itu kita banyak mendapatkan informasi laporan masyarakat, misalnya keluarga bukan kepala desanya sendiri ya, tapi saudara-saudara dari kepala desa misalnya menginformasikan ke kita bagaimana ada pemanggilan pihak tapi itu apakah hanya 1-2 wilayah, tapi tidak bisa disebutkan TSM dong, terstruktur, sistematif, dan masif bahkan. Kalau kita berbicara bukti, tentu kalau kita mendalilkan TSM itu, maka kita punya bukti yang cukup akurat dan kuat, itu terjadi persebaran di berbagai daerah. Jadi pengerahan massa yang dimaksud oleh kubu Anda itu pengerahan massa yang terjadi di mana? Kalau kita berbicara soal rilis Bawaslu misalnya, ini rilis resmi Bawaslu menyampaikan bahwa ada 2.000 lebih terjadi misalnya mobilisasi, ada ribuan terjadi intimidasi dan lain sebagainya. Dan ini juga yang akan kita buktikan di MK nanti. Dengan bukti apa nih? Anda akan buktikan nanti di MK itu. Tapi tahan dulu ya Bang Vincent ya, boleh ya? Buktinya apa ya? Oh iya, kita sepilih nanti sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sur kali kita nih ngomong. Sur kali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Bang Habib, saya mau lanjut sedikit aja ke Mas Vincent. Tadi kan 2.000 mobilisasi, itu mungkin boleh di-spill lah sedikit. Nanti amunisinya, emang 2.000 mobilisasi kemana, oleh siapa, kemudian apa saja yang dipersiapkan nantinya di MK? Ya, nanti ini pertanyaan bagus ya. Tentu nanti ini juga salah satu yang akan kita buktikan di MK nanti. Tentu kami tidak bisa mengungkap di sini. Kalau materi yang padahal pertanyaan bagus, jawabannya harus bagus loh seharusnya loh. Biarkan itu menjadi ranahnya di Mahkamah Konstitusi. Itulah nanti tugas kita untuk membuktikan bagaimana terjadinya terstruktur, sistematis, dan masif pada pemilu 2024 ini. Baik yang sifatnya tadi mobilisasi, baik yang sifatnya tadi intimidasi, baik yang sifatnya intervensi kekuasaan. Kita akan mendalilkan sekaligus kita akan membuktikan nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi sosok Kapolda yang disebut oleh kubu Anda itu yang menggerakkan massa, memobilisasi massa, atau mengetahui ada penggerakan mobilisasi massa tersebut tapi tidak berbuat apa-apa?
Ya, jadi gini, kalau berkaitan dengan saksi, kualitas saksi, apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami, ini nanti akan diutarakan lebih konkret, lebih jelas di Mahkamah Konstitusi. Jadi begini, kita berharap, kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi, kalau kita melihat dia ini kan sebagai the guardian of the Constitution ya, sebagai penjaga konstitusi kita, kita berharap di mana kalau tadi saya berbicara dari hulu ke hilir, ada persoalan di hulu tadi. Persoalan hulunya apa? Ya, ini ada putusan MK yang menciderai konstitusi kita, menciderai keadilan masyarakat. Kita berharap, saya tanggapi kita berharap dengan nantinya gugatan di MK, di hilirnya ini bisa mengembalikan marwah dari konstitusi. Jadi dari hulu ke hilir ada begitu ya? Mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Kita berharap seperti itu, dan kita meyakini itu Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim MK, meskipun kemarin gara-gara putusan 90 semuanya diputus melanggar kode etik, tapi mudah-mudahan kita berharap ini mengembalikan marwah. Poinnya sudah ditangkap oleh Bang Habib. Itu kira-kira. Ya, jadi gini, mungkin teman-teman ini kurang mencermati Undang-Undang 7 tahun 2017 dan membaca putusan MK Pilpres PHPU 2019, di mana apa yang disebutkan beliau tadi sebenarnya kan tempat penyelesaiannya memang bukan di Mahkamah Konstitusi, tetapi di Bawaslu, di buku keempat dan seterusnya. Misalnya terkait soal tadi putusan MK, lalu dijadikan dasar seolah-olah cedera sejak hulunya. Padahal di undang-undang diatur di 469. Kalau Anda keberatan dengan SK KPU, itu kan SK tuh, penetapan Gibran sebagai cawapres, maka Anda bisa mengajukan yang namanya sengketa proses ya di Bawaslu. Tapi sampai detik ini kan nggak ada. Begitu juga klaim soal presiden dinyatakan terlibat menguntungkan salah satu paslon. Diatur juga di undang-undang tersebut. Kalau Anda keberatan, maka ada pasal 547. Ada nggak diajukan? Penyelenggara negara. Ada nggak diajukan? Ya kan? Nggak ada kan? Penyelenggara, saya cek di Bawaslu sudah, ya nggak ada. Soal presiden dituduh menggunakan program, jabatan, anggaran, itu nggak ada. Nah, jadi kemudian yang terakhir nih Kapolda. Saya sih sebagai orang praktisi. Anda di Komisi 3 loh? Nanti. Praktisi di MK, bukan saya hanya Komisi 3. Nah, ini kan alumni MK lah, lawyernya kan istilahnya kan. Ketawa aja, kenapa? Ini perkara muncul dari mulutnya Pak Henry Yosodiningrat minggu lalu aja. Kemana ketika waktu sebelum pencoblosan ada pasal 547 tersebut. Kalau Kapolda itu kan pejabat negara melakukan ya kan tindakan atau mengetahui adanya tindakan menguntungkan salah satu paslon dengan memanfaatkan institusi Polri, itu ada pidananya, bos. Bukan hanya tindakan administrasi, hukuman administrasi, ada pidananya. Nah, ini kan nggak dipakai. Pidana bagi orang yang melakukannya, ya kan? Kenapa nggak dilaporkan oleh orang yang tahu? Kapolda kan tahu kan, dia penegak hukum, dia tahu, harusnya dia laporkan. Nah, ini semua kan nggak ada yang ke Bawaslu yang didalilkan. Makanya ketika mau hari pencoblosan, kami tuh menunggu ada nggak nih pelaporan ke Bawaslu, karena itu hari terakhir. Jatah tenggat waktu pelaporan dan di hari pencoblosan. Hingga ini kan nggak ada. Tapi nah, kan beda dengan 2019. 2014 beda. 2014-2019 kami selaku pemohon di Bawaslu ribut lama, di KPP lama, ya kan, di MK lama. Nah, kalau ini kan nggak ada. Nah, sehingga menurut kami ini sepertinya nih kita nggak underestimate ya. Ya, ya jauh lebih ringan lah yang akan kami lakukan nanti di MK gitu loh, dibanding yang sebelumnya. Jadi ini saja kita permohonan ya kan, bahwa MK tidak menjadi mahkamah kalkulator dan lain sebagainya. Itu pertimbangannya segini di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi hukumnya ada, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penafsiran dan penegakan hukumnya ada, PHPU 1 Pilpres 2019. Dua-duanya sudah ada, tinggal dibaca aja gitu. Mas Haji. Jadi gini, seolah-olah kalau tidak ada laporan itu lalu Bawaslu itu tidak punya wewenang untuk menindak atau melakukan penegakan hukum pemilu gitu. Padahal Bawaslu itu kan punya wewenang untuk tidak hanya menerima laporan, tapi dia menindak pelanggaran yang dia temukan sendiri. Jadi Bawaslu itu sebenarnya konteksnya tidak pasif. Tapi dari 01 ada nggak laporan yang tadi dipertanyakan? Nggak ada.
Nah, apakah lalu ada pelaporan-pelaporan? Pertama, pelaporan ke Bawaslu itu jangan lalu dimaknai hanya pelaporan yang harus dilakukan oleh para peserta pemilu. Tapi pelapor di dalam Undang-Undang 7 2017 atau di Perbawaslu 8 2022 itu kan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Apakah lalu laporan-laporan yang masuk yang dilakukan oleh WNI diabaikan begitu saja lalu dikatakan tidak ada laporan? Kan nggak bisa begitu dong, Mbak. Itu kan harus fair nih. Laporan yang dimaksud itu kan tidak melulu harus misalkan tiba-tiba Pak Ganjar atau Pak Anies datang ke Bawaslu gitu lapor gitu ya. Ya kan kita bisa membaca. Tapi menurut 01 ada laporan terkait hal itu? Banyak, Mbak. Banyak laporan ke Bawaslu terkait. Jadi tidak ujuk-ujuk baru enggak dong. Jadi kalau Bang Habib lalu mendefinisikan laporan terbatas hanya harus Mas Anies datang ke, ya nggak begitu cara baca laporannya maksudnya. Nggak ada laporannya nggak ada. Saya udah cek. Yakin, Bang? Nggak ada. Penggunaan program anggaran kegiatan presiden itu nggak ada. Soal Kapolda nggak ada. Bang, kemarin Zulhas divonis loh, Bang. Apa? Zulhas sebagai Menteri Perdagangan itu muncul vonis. Enggak. Divonis oleh Bawaslu bersalah. Soal cuti, Pak. Iya. Soal cuti. Ada laporan nggak artinya? Ada vonis. Enggak, saya ngomong, Anda kan bilang presiden. Kapolda. Beliau yang bilang makanya itu nggak ada gitu loh. Ada laporan sudah divonis, Bang, Mendak itu. Tapi ada laporan-laporan yang lainnya. Nggak ada kaitan. Mendak itu soal cuti. Ya kan ini soal penggunaan program, anggaran, kemudian struktur pemerintahan itu nggak ada. Kalau cutinya dipermasalahkan berarti kan kampanye terbukti. Nggak ada. Ada kampanye orang dia nggak cuti. Itu pendapat Anda. Tapi Kapolda nggak ada, Presiden nggak ada. Nah ini kan yang disampaikan. Kalau PJ Bupati Sorong, kalau Kemenaker Trans yang yang dituduh digunakan untuk kepentingan paslon 2, kalau Kementerian Desa itu ada, kami laporkan semua. Misalkan dulu. Sekarang ada yang bisa bantah, oke itu persoalan kita membuktikan di pengadilan gitu ya. Tetapi fakta-fakta bahwa kemudian bansos itu menguntungkan paslon 02, lalu mobilisasi kepala desa yang terjadi lalu menguntungkan 02. Yang ada sebaliknya. Faktual itu kan kelihatan kasat mata. Loh, kasat mata dari mana? Iya kan, misalnya GBK Abdesi lalu deklarasi dukungan 02 gitu ya. Terus itu ada yang bisa ini kan salah. Inilah manipulasi. Nggak ada putusan Bawaslu. Abdesi. Saya nggak bicara nggak ada. Hukum, makanya manipulasi. Saya kan bilang. Lah tadi bilang awalnya fakta hukum. Bicara soal fakta hukum. Nggak ada. Kenapa dijadikan contoh? Fakta sosial. Nggak ada. Anda nggak bisa membantah itu sebagai fakta sosial. Kita bicara hukum. Sekarang kita bicara hukum, Bos. Iya, Bang. Anda bicara hukum nggak sekarang? Selanjutnya kita nggak bicara hukum nggak? Baik, oke. Sudah membuktikan dan sudah dibuktikan itu tidak terbukti. Tidak terbukti membuktikan apa orang sudah nyatakan nggak terbukti kok. Jadi kan nggak ada. Bawaslu itu Bang Habib, kita kasih kesempatan. Ada situasi. Penting saya tanggapi dong. Ada situasi. Tanggapi, Bang. Iya, menyampaikan. Ada situasi di mana Bawaslu mungkin wewenangnya terbatas. Ada situasi di mana secara spesifik kita wewenang Bawaslu. Nah, itu yang kita sebut sebagai ini belum di ruangan sidang MK. Kalau Bawaslu kita sebut sebagai ada kekosongan hukum tadi loh, Bang. Dan kita mohon MK itu kan nggak dilaporkan ke DKPP, Bang. Ini kami berharap MK itu bisa melakukan terobosan hukum di situ gitu. Ibarat kita sering mengibaratkan orang yang sedang memeriksa darah itu. Kan kita ingin MK itu menjadi dokter, bukan menjadi petugas lab. Kalau petugas lab itu dia hanya membaca hasilnya tanpa memeriksa. Oke, mungkin yang dimaksud Bang Habib adalah ini fakta sosial tapi bisa dibuktikan nggak secara hukum? Ya, itu nanti di persidangan. Tidak bisa. Gitu maksud saya. Di persidangan MK itu nanti. Kita lanjutkan diskusi kita usai jeda. Periode berikut kami akan kembali. Oke. Kita lanjutkan lagi ya perbincangan ini ya. Itu spill aja. Itu tentang bukan cooling down tadi jadi makin panas lagi. Bener nggak? Iya kan? Bener lagi kan? Tapi temanya beda, Bang. Saya mau ke Mas Vincent deh, mungkin mau ditambahkan tadi rekan-rekannya di sini. Terkait apa? Terkait bukti-bukti, kemudian juga tadi kan dikatakan sebenarnya ada fakta-fakta sosial kalau dari 01 yang sebenarnya nanti akan dibuktikan di MK juga. Ya, pertama, kalau tadi disinggung oleh Pak Habib bahwa tidak ada laporan-laporan di Bawaslu, karena ini menyinggung soal sengketa proses, kita menyampaikan bahwa kalau berkaitan dengan laporan, mungkin bukan hanya di Bawaslu RI, tapi di berbagai daerah, di Bawaslu provinsi maupun juga kabupaten kota, itu kita juga membuat laporan-laporan ya, berkaitan dengan kecurangan, pelanggaran, adanya intervensi dan lain sebagainya. Kita sudah melakukan pelaporan-pelaporan itu di Bawaslu. Memang banyak yang tidak diproses, ada yang diproses, tapi sangat banyak yang tidak diproses. Oleh karena itu
tadi disinggung berkaitan dengan misalnya PHPU 2019 ya. Secara substansi kita punya perbedaan substansi sengketa di 2019 nanti dengan 2024 ini. Ya. Mungkin nanti materinya saya tidak bisa sampaikan di sini ya, karena ini nanti akan menjadi materi yang akan dibacakan dan akan dibuktikan dalam persidangan. Tetapi secara substansi ini berbeda gitu ya. Tadi saya sudah sampaikan ini dari hulu ke hilir. Dan kalau kita berbicara hulu ke hilir ini berbeda kejadian di 2019 gitu ya. Ini tidak terjadi di 2019 ya. Jadi makanya tadi kalau Bang Habib bilang ini pemilu yang brutal, ya memang lebih brutal dari sebelum-sebelumnya, dan memang ini kita sepakat terhadap parameter itu. Jadi tapi kalau tadi yang saya tangkap pernyataan dari Bang Habib, seharusnya kan momentum kecurigaan Anda atau dugaan-dugaan temuan-temuan Anda itu harus bisa dilaporkan pada saat kemarin gitu loh, bukan nanti pada di sidang MK begitu. Ya, gini, kita paham soal apa yang dimaksud tadi mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tadi yang saya sampaikan, bahwa substansi dari permohonan PHPU kita ini memiliki perbedaan di 2019 gitu. Kita punya substansi yang akan kita uji dalam persidangan di MK. Kita meminta ada terobosan hukum karena kita melihat banyak kekosongan hukum yang terjadi termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya tentang undang-undang pemilu tersebut. Nah, inilah nanti yang akan kita sampaikan di MK. Oleh karena itu kita menyiapkan segala bukti baik yang sifatnya dokumen maupun saksi-saksi dan saksi ahli. Kita sudah menyiapkan itu dan kita sudah berkomunikasi. Jadi saksi-saksi itu benar adanya ada ya? Karena tadi yang dikhawatirkan oleh Bang Habib, kalau tidak benar itu nanti adanya, itu berujung kepada pidana. Ya, saksi kita ada, ya. Begitu ya Bang Habib tadi ya? Jadi gini, ini juga saya harus luruskan ya. Nggak boleh potong. Saya harus luruskan ya. Ini gara-gara jangan nanti gara-gara statementnya Bang Habib, ini malah menakut-nakutin saksi. Enggak. Begini, saksi ini kalau berbicara kualitas saksi itu yang melihat, merasakan, yang mengalami sendiri gitu ya. Jadi saksi menyampaikan apa yang dilihatnya, apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya di persidangan itu. Tentu berdasarkan baik sifatnya petunjuk, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ketika saksi itu melihat, menerangkan kebenaran seharusnya dalam bisa melakukan sesuatu dong saksi tersebut. Bagaimana? Ketika dia melihat, mengetahui ada sesuatu, bisa dong seharusnya dia melakukan sesuatu terhadap itu. Ya, nanti kita buktikan di persidangan. Nggak usah buru-buru. Saksi, kapasitas saksinya ini nanti akan kita sampaikan di persidangan. Cukup banyak Bang nanti saksi yang dihadirkan? Ya, kita punya beberapa saksi itu persebarannya di berbagai wilayah ya, karena menurut kita kecurangan ini sudah terjadi di hampir semua wilayah. Hampir semua? Hampir semua wilayah. Berarti lebih dari 80%, lebih dari 80% menurut Anda? Ya, ini nanti yang akan kita hadirkan di persidangan. Ini mau baca apa nih Bang Habib nih? Bang Habib hampir jadi gini. Jadi 473 ya. Tentang? Ayat 3 secara jelas-jelas ekspresif verbis menyatakan perselisihan penetapan hasil suara itu meliputi perselisihan yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu. Nah, ini yang tadi dikatakan bahwa MK diminta untuk membuat terobosan dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya apa yang tercantum di undang-undang secara jelas, secara ekspresif verbis tadi diminta oleh rekan-rekan ini, sahabat-sahabat saya. Nah, ini sudah disikapi MK ketika yang di PHPU itu, maka saya bilang baca baik-baik. PHPU 1 tahun 2019 dinyatakan MK tidak bisa dalam saat yang sama mengadili permohonan hasil perselisihan hasil pemilihan umum sekaligus melakukan judicial review. Terobosan itu kan merubah undang-undang, mengabaikan undang-undang dan lain sebagainya. Menurut MK itu harus dilakukan dengan yang namanya uji materi. Jadi kalau menginginkan kewenangan MK bukan hanya sebagai sebagaimana disebut di 473 ini yang ekspresif verbis hanya terkait hasil yang bisa merubah. Ya. Dia ngomong hal-hal lain yang disebutnya substansi dan lain sebagainya, itu harus melalui uji materi. Jadi nggak bisa PHPU perselisihan hasil pemilihan umum digabung dengan PUU pengujian undang-undang. Itu nggak bisa oleh. Artinya itu melemahkan yang dinyatakan oleh MK. Itu dinyatakan MK begitu. Silakan begitu Bang Vincent. Ya, tadi saya tidak mengatakan persoalan menguji atau judicial review di MK ya. Ini ada
karena substansi kita, tadi saya sudah sampaikan, ini ada perbedaan dengan substansi di Perpres 2019. Kita melihat ada kekosongan hukum. Di kekosongan hukum itulah kemudian hakim bisa mengambil alih, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi di pemilu 2024 ini, karena ini kan kasuistik ya. Jadi justru itulah yang akan kita dorong, bahwa ketika terjadi kekosongan hukum, misalnya berkaitan dengan TSM, terstruktur sistematis dan masif, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini kan diputus oleh MK juga berkaitan dengan TSM ini, kan begitu ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini, ya, ini memang tidak komprehensif, ada kekosongan hukum berkaitan dengan substansi yang terjadi di pemilu 2024 ini mengenai TSM itu. Nah, substansi itulah yang akan kita sampaikan di persidangan di MK, bahwa ada kekosongan hukum dan MK bisa mengambil tindakan terhadap itu. Kekosongan hukum, Bang Habib. Nah, ini apa yang kekosongan hukum itu ya? Kita paham soal TSM itu dalam Undang-Undang 7. Kita paham. Singkat ya, waktu itu sudah habis. 280 dengan 463 di Undang-Undang ini TSM, politik uang atau kecurangan yang terstruktur itu jelas. Dia tuh nggak ada kekosongan hukum, bahkan teknis itu. Jadi kalau Pak Vincent bilang terjadi tahun sekian-sekian TSM dan lain sebagainya, nah makanya setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu dibikin detail, semua diselesaikan. Jadi kekosongan hukum itu tidak masuk dalam situ. Ada pasalnya, 2 jelas pasal, ada Perbawaslunya. Ya itu apa kekosongan hukum? Sudah prakteknya sudah. Kalau kita lihat nanti sikap Hakim MK itu seperti apa ya, mengadili dugaan-dugaan TSM yang akan diajukan oleh 1 dan 3. Termasuk juga 2 mungkin juga akan membela diri terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi juga begitu ya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum.